Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini bahagia sekali saya Duda Harlino dan saya Alisa Subandono di acara kesayangan kita, Berita Islami Masa Kini. Dan seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi seputar Islam yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah juga bisa meningkatkan wawasan dan juga meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berita pertama nih, Ca, kita punya apa? Berita pertama tentang isu yang akhir-akhir ini sering kita dengar ya, yaitu tentang LGBT. Oh, tentang LGBT, baik. Memang ini sekarang sedang menjadi perhatian publik sekali ya. Nah, apa yang kita punya tentang LGBT? Sejarahnya, karena ternyata LGBT itu ada sejarahnya yang mungkin kita banyak yang belum tahu. Nah, ini bikin penasaran sekali. Supaya lebih jelasnya, ini dia beritanya. Sejarah LGBT dari masa ke masa. Pemirsa beriman, LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender terus dielulukan sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati. Kasus LGBT ini semakin marak diperbincangkan di Indonesia pada khususnya maupun dunia pada umumnya. Lahirnya LGBT diawali dari pembentukan Gay Liberation Front atau GLF di London tahun 1970. Sebuah gerakan kampanye LGBT pun dilakukan sebagai upaya penyadaran kepada masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan tersebut bukanlah sebuah penyimpangan. Mereka menuntut agar hak-hak mereka diakui. Di Indonesia sendiri, gerakan ini juga terus dikampanyekan secara politis dan teologi. Meski lesbian, gay, biseksual, dan transseksual dilarang keras dalam ajaran Islam, namun sejarah mencatat praktek perilaku menyimpang tersebut tetap saja ada. Perlu diketahui bahwa hubungan seksual sesama jenis baru ada di masa Nabi Lut dan tidak pernah ada sebelumnya. Nabi Lut ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut juga mendakwai kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Yang beliau ingatkan keras pada kaumnya ketika itu mengenai perilaku mereka yang tidak pernah ditemukan pada masa-masa sebelumnya, yaitu suka sesama jenis. Sebelumnya keturunan Nabi Adam tidak pernah punya ketertarikan pada hubungan seksual semacam itu. Barulah datang masa Nabi Lut, perilaku tidak normal semacam itu dilakukan oleh kaum Sodom. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Al-Umawi pernah berkata, seandainya Allah tidak mengisahkan kisah Lut dan kaumnya, tentu aku sendiri tak bisa berpikir bagaimana laki-laki bisa main di atas laki-laki. Maksudnya adalah bagaimana mungkin laki-laki bisa berhubungan seks dengan sesamanya. Para ulama pakar tafsir menyatakan di masa Nabi Lut, laki-laki saat itu hanya suka dengan sesamanya. Begitu pula perempuan, hal ini sama seperti yang terjadi pada komunitas LGBT yang saat ini ada. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hukuman yang diberikan pada kaum Sodom yang tidak menerima dakwah dari nabinya dan mendustakannya. Ayat tersebut mengatakan bahwa kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuk agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Qamar ayat 33 hingga 40. Pemirsa beriman, di setiap negara di dunia memiliki aturan hukum yang berbeda-beda. Begitu pula hukuman bagi pelaku penyuka sesama jenis atau LGBT. Jika kini telah banyak negara yang melegalkan dan mengakui hak
para pelaku LGBT, dan bahkan negara sekelas Amerika pun menjadi salah satunya. Di balik itu, di zaman dahulu terdapat beberapa negara yang melakukan hukuman sadis bagi kaum penyuka sesama jenis. Yang pertama adalah di Inggris. Di negara Ratu Elizabeth ini, para penyuka sesama jenis diberikan hukuman yang mengerikan. Salah satu korbannya bernama Hugh Despenser, yang merupakan pasangan Raja Edward II. Hugh diseret dengan 4 kuda kemudian digantung di ketinggian 15 meter. Semua itu dilakukan di depan umum sebagai contoh yang akan diterima bagi kaum homoseksual. Amerika Serikat juga dahulu melarang berat aksi LGBT. Pada tahun 1513 pernah terjadi pembantaian besar-besaran di Amerika Serikat. Sejumlah orang yang terindikasi kaum penyuka sesama jenis dikumpulkan dan satu persatu dilempar ke gerombolan anjing perang. Mereka dibiarkan meninggal tercabik-cabik. Di Romawi kuno, jauh sebelum era 390 Masehi, negara ini memperbolehkan masyarakatnya untuk suka sesama jenis. Namun pada era Kaisar Theodosius I, kaum penyuka sesama jenis dilarang keras, dan jika terbukti melanggar, maka mereka akan diikat di tiang dan dibakar hidup-hidup. Berikutnya adalah hukuman di Uganda. Masyarakat di sana yang terbukti sebagai pelaku sesama jenis akan digantung. Hukuman gantung ini juga diterapkan di negara Iran. Hukuman untuk kaum penyuka sesama jenis ini bahkan diberlakukan hingga abad ke-20. Prosesi hukuman ini juga dilakukan di tempat umum sebagai peringatan untuk kaum homoseksual lainnya. Pemirsa beriman, itulah sejarah secara singkat LGBT dari masa ke masa dan juga hukuman-hukuman di tiap negara pada zaman dahulu. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita dan semoga tingkat perilaku LGBT di dunia ini semakin berkurang dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala jenis kemaksiatan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Naudzubillah min zalik. Jadi memang jelas bahwa sejarah LGBT ini dari zaman Nabi Lut dulu ya Cak, yang sudah ada sebenarnya. Tapi yang paling jelas tadi adalah bahwa Islam benar melarang sebenarnya. Karena apa? Allah akan memberikan azab yang sangat luar biasa kepada kita. Jadi kita berdoa semoga keluarga kita dan seluruh rakyat Indonesia semoga terhindar dari hal semacam ini Cak. Amin. Nah setelah ini pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih ada berita-berita menarik lainnya nih. Tetap di Berita Islami Masa Kini.